Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Sektor perizinan dan pengawasan menjadi salah satu sektor yang paling rentan pidana korupsi dengan modus seperti suap dan gratifikasi. Untuk itu, KPK mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM agar dapat terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses yang dilakukan demi menutup celah korupsi. Hal ini ditegaskan Ketua KPK Setio Budianto dalam audiensi yang dilakukan dengan jajaran BPOM di Gedung Merah Putih KPK. Pasalnya, Setio menegaskan bahwa BPOM memiliki peran strategis dalam melindungi kesehatan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi dan industri di Indonesia. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengingatkan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah agar tidak ada lagi pejabat yang terjerat korupsi. Dalam sambutannya ketika menjadi pembicara dalam acara sosialisasi pencegahan korupsi di Pendopo Kabupaten Kudus, ia berharap agar pencegahan korupsi dapat dimaksimalkan mengingat kasus korupsi juga berdampak pada psikologis anak. Sementara itu, penjabat Bupati Kudus Herda Helmijaya menyampaikan apresiasi kepada KPK dan Ombudsman yang terus bersinergi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat daerah. Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk menanamkan budaya integritas dalam kehidupan sehari-hari. KPK bersama Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Kejaksaan Agung atau Kejagung, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS sepakat memperkuat pengawasan perizinan di daerah. Kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU. Nota kesepahaman itu mencakup 3 poin utama. Pertama, mengatasi hambatan dalam proses perizinan di daerah. Kedua, membangun koordinasi antar instansi untuk mencegah korupsi yang menghambat investasi. Ketiga, membentuk tim koordinasi pengawasan penyelenggaraan perizinan. Sebagai tindak lanjut KPK, Kemendagri, Kejagung, Polri, dan BAPISUS bersepakat membentuk tim koordinasi pengawasan, termasuk memperkuat pertukaran data dan informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. KPK menerima kunjungan dari puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang di Auditorium Randi Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. KPK memberikan sosialisasi terkait tugas dan fungsi KPK serta definisi korupsi, jenis tindak pidana korupsi, hingga dampak korupsi bagi bangsa Indonesia. Melalui Sula Pencegahan, KPK terus memberikan ragam sosialisasi berkaitan dengan bahaya korupsi khususnya ke anak muda untuk menciptakan generasi emas tahun 2045 yang bebas dari korupsi. KPK menyampaikan pentingnya penguatan upaya pencegahan korupsi pada lembaga badan usaha milik negara atau BUMN. Hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto, pada kegiatan Leader Forum Human Capital PT Pertamina tahun 2025 di Semarang. Fitroh menyampaikan bahwa selain perbaikan sistem tata kelola sebagai pendekatan pencegahan korupsi, BUMN juga harus menginternalisasi nilai-nilai integritas kepada para pegawainya sebagai bentuk pendekatan pendidikan anti korupsi. Melalui pendekatan pencegahan korupsi, KPK terus mendorong para pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berintegritas, salah satunya melalui penerapan Panduan Cegah Korupsi atau PANCEK. Panduan ini berisi langkah-langkah pencegahan korupsi yang dirancang secara praktis sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman minimum bagi korporasi untuk dapat diadopsi serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan korporasi.
Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan pertama di bulan Februari tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.